Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar kalian? Semoga sehat. Saya baru pulang dari rumah sakit karena saya migrain parah. Terus akhirnya saya meriksakan diri gitu loh. Semoga kalian selalu sehat karena sekarang cuacanya di Januari 2025 ini nyam cuacanya kayak panas, hujan, mendung, sendu, dingin, sedih gitu kayak mungkin kali ini saya agak random ya, akan bercerita random, tidak horor karena ada pembahasan penting yang bakal saya mau sampein atau ceritain, atau ini jadi pembelajaran buat kita sebagai manusia biasa apa sih kayak itu ya. Ini disclaimer ya, tidak ada menjatuhkan, tidak ada menyalahkan pihak manapun. Ini cuma kayak cerita karena saya bakalan ceritain kalian pengalaman pas SD tuh kayak gimana gitu loh. Saya malu ya, kelihatan kan mata saya kalau kayak gini, kalian tuh ngeliat sinar gitu. Oke. Beberapa hari lalu ada kejadian nih di sekolah anak saya, di grup wali murid ingin berdiskusi lah gitu. Salah seorang wali murid menyampaikan, ada nggak keluh kesah ibu-ibu mengenai guru ini, karena guru ini sepertinya perlu istirahat di usia yang sudah tidak muda lagi. Jadi kayak kelelahan atau jadi segala mungkin amarah yang dia punya terlampiaskan ke anak kayak gitulah ya. Nah saya ini cuma nyimak. Terus ada seorang wali murid juga yang bilang, maksudnya gini loh, ini saya nggak ada bela siapa-siapa dan saya nggak gimana gitu ya, karena saya tuh ngajarin anak saya, selama kamu nggak ditampol, walaupun kamu ditampol gitu ya, itu ada sebabnya loh. Kalau kamu sampai digituin, saya zaman dulu udah tahan contoh mati udah saya. Nah habis itu salah seorang murid ini chat balik gitu, bilang kayak, udahlah nggak usah aja, kayak gitulah intinya ya. Nggak mungkin saya bilang yang karena saya nggak ingat. Pokoknya intinya udahlah nggak usah aja bu, karena udah tua juga gini. Saya juga ada kasih masukan kan, saya bilang, oh untung anak saya cuek, tak bilang itu namanya anak laki kan, mungkin kalau anak cewek lebih sensitif gitu. Tapi berlanjutlah, kayak ada perdebatan kecil gitu, tapi baik-baik aja sih, sudah. Terus si ibu ini akhirnya bilang, enggak, ini saya bukan mau jelekin si guru ini ya, saya cuma pengen nyari solusi nih, mungkin ibu ini perlu diistirahatkan, diginiin, digituin gitulah. Akhirnya si ibu yang satuan yang tidak setuju juga bilang, menurut saya sih begini gitu. Kalian tahu lah ya, sampai kayak gitu dah ya. Pokoknya ada perdebatan kecil, ketidak sepakatan gitu loh. Nah pada akhirnya si ibu yang ingin mendiskusikan mengenai si ibu guru yang sudah lanjut usia ini mungkin perlu diistirahatkan kayak begitu pergilah ke sekolah, bertemu dengan kepala sekolah, berbicara begini begitu ya. Begitulah, dan terus berlanjut ya di grup wali murid. Nah ini pendapat saya pribadi ya, tolong jangan dibawa feeling, jangan baper, jangan guling-guling sambil kayang gitu, itu bahaya. Oke, kalau pendapat saya ya, sebagai orang tua ya pasti sih jengkel ya kalau kayak anak kita, mungkin kita merasa anak kita nih nggak salah, terus kayak dimarahin, kok muncrat terus, kok saya eloran, jangan saya berubah jadi krokodil. Habis itu siapa sih orang tua yang kepengen anaknya dimarahin gitu kan, kayak dibentak, disemprak gitu kalau bahasa sini gitu. Saya ngurus satu anak aja ya, saya kasih tahu ngajarin PR, sholat, atau dia nakal itu udah mau gimbal rambut saya rasanya. Apalagi nih seorang guru ngurus 30 lebih anak gitu loh. Jadi gimana ya, kayak what do you mean? Apa sih, itu kan hak masing-masing ya. Kalau balik lagi kalau ke saya sensitif. Saya kalau kayak dengar anak saya cerita, tahu mah gini, saya tuh langsung kesel. Tapi kayak langsung saya mikir, tahanin aja nak, saya gituin loh anak saya. Udah ngomong sama anak kuliahan, saya bukan tipe yang kayak gitu soalnya. Karena saya mikir pengalaman pribadi saya waktu saya SD guys, waktu saya SD ya, kalian nggak bakalan percaya nih, sumpah. Saya waktu SD itu, percaya sih kalian, saya waktu itu tuh buluk ya. Sekarang buluk juga sih, cuma ya better lah gitu. Buluk ya, seragam kotor, namanya kita kan gak mampu ya guys. Terus buku kayak gak pernah ada gitu.
nggak pernah ngerjain PR. Dan alasan saya bukan saya males guys, saya nggak pernah ngerjain PR itu karena saya nggak punya buku. Ini pernah ya, kalau dia nonton terus tersinggung, saya bukan buka aib, saya cuma kayak memamerkan aibmu. Karena saya kan nggak bisa beli buku guys, itu mahal banget zaman dulu tuh kan. Mau ngerjain PR dikasih PR, ini ya kerjaan dari halaman ini gitu kan. Saya nggak punya buku, terus saya menangis gitu kan. Saya berusaha jalan naik sepeda keliling. Terus saya bilang, mau ngerjain PR boleh nggak pinjam bukunya? Nggak boleh, nanti robek. Oh my god, dikira saya enjoy ya mau gigit bukunya. Padahal ya kalau teman-teman anak saya kesini gitu main tuh kayak welcome, come on in, have fun, have some party. Aduh saya nggak enak ngomongnya tapi tapi gitu lah. Nah kayak gitu dah ya, beberapa temen yang kayak ya nggak usah nanti buku saya robek. Terus saya diam depan pagarnya kayak guguk gitu. Terus ibunya juga pinjam di tempat yang lain aja gitu. Iya ampun sumpah. Akhirnya saya pulang, saya merintih salto dan jungkir balik, nggak ngerjain PR. Terus besoknya saya dihukum. Terus karena saking seringnya saya dihukum, terus guru tuh kayak ini anak kayak gak banget gitu kan. Saya tuh kayak nggak disukain tahu sama guru-guru. Terus saya ngerti, saat ini saya ngerti. Kalau dulu tuh seperti tanya, kok saya nggak disenengin ya, kok nggak kayak itu ya, kayak selalu dipuji-puji gitu. Apalagi zaman dulu tuh kayak lihat ini, walaupun dia masuk rumah sakit dia selalu belajar gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, ya itu memotivasi gitu kan. Cuma kan kadang ya guru nggak tahu loh keadaan kita. Ini saya nggak bisa lah ceritain terlalu deep, nanti kalian nangis. Kayak Nobita sumpah. Kenapa nggak ada Doraemon yang datang menyelamatkanku gitu. Akhirnya ada beberapa guru yang kayak selalu ngajar gitu ke saya tuh kayak nggak suka gitu loh. Mana bukumu? Ntar tolol saya yang tolol apa emang? Saya juga bingung guys, tapi terserah dah. Belajar yang baik, dengar gurunya. Kalau guru marah sama kamu tuh pasti kamu ada salahnya tadi. Nggak mungkin kamu pinter, nurut, terus kamu ditempeleng. Itu mamah yang kesana bawa kapak mama kesana mah tepas pohon-pohon itu di sekolahmu biar bersih kan. Malah tahu guys, kasih tahu nggak ya, kan 2 nih anak saya yang SD. Nah yang kemarin ada perdebatan kecil itu kejadian di anak saya yang pertama. Nah ada lagi nih sesuatu di kejadian di kelasnya anak saya yang nomor 2. Dia kan kelas 3 SD. Nah saya merasa perbedaannya yang signifikan, yang 180 derajat berbalik gitu kan, mengenai seorang guru yang dulu adalah wali kelas anak saya yang pertama, dan itu super duper ramah, cantik, manja gitu kan. Saya kayak yang baik banget ya gitu, kayak gitu. Tapi hello panda, tiba-tiba si guru ini berubah kayak sinis. Nah saya tahu nih, saya paham sinisnya itu pasti ke saya, tapi anak saya yang diterkam. Nah ini yang saya nggak bisa terima gitu loh. Karena kayak anak saya nih ya, walaupun dia menyebalkan di rumah, tapi saya tahu anak saya tuh tutur katanya lembut. Anak saya tuh, kita sudah didik anak-anak kita lembut. Terus mau disinisin sama guru yang kalau punya personal problem, come to me gitu, ayo kita duel gitu kan, kita duel kayak joget gitu, joget. Kok saya muncrat terus sih, sumpah fix yang berubah jadi krokodil. Kayak ini ya satu contoh, anak saya pernah lagi sakit. Nah dia tuh sakit asma guys. Buat kalian yang tahu sakit asma tuh kayak apa, dari gejalanya, terus sakitnya, terus pemulihannya, kalau bisa lama berbulan-bulan dah itu, apalagi dia anak kecil gitu loh. Gejalanya belum dia pilek, batuk, ranggek gitu loh. Habis itu pas sakitnya nggak bisa napas, nggak bisa tidur, harus setengah duduk tidur, harus diuap, harus dibalsemin, dipijit dadanya pakai minyak kayu putih.
nggak tidur, orang tuanya juga nggak tidur. Itu diginiin sama gurunya, kenapa sih lama sekali nak masuk, kalau sakit itu kalau nggak bisa bangun baru namanya sakit. What the anak saya, terus anak saya menyampaikannya dengan polos, sumpah itu yang bikin saya sakit hati. Kalau anak saya kayak anak-anak lain suka Ima tahu gitu, enggak, ini anak saya, Ma tadi bu guru itu polos. Itu apa tuh? Ya ada Anjoy, ini bukan kucing bu, gitu loh. Udah reda nih kan. Habis itu ada lagi ya, percikan gitulah, kayak kecil gitu kayak. Dan saya dari kondisi ini saya memahami gitu, kayak guru ini ada something gitu sama saya dan yang dia tidak tersampaikan. Dan saya tahu masalah itu guys, saya tahu dia kenapa gitu, tapi saya nggak bisa buka di sini. Oke. Cuma saya sekecewaan itu sih. Dan segitu pun masalahnya saya masih bilang ke anak saya ini, kayak saya nggak mau gitu ngomong gitu. Maksud saya, dah kamu rajin belajar, saya bilang gitu. Apa kerjaan PR, tugas apa, aktif di kelas, aktif di sekolah, saya bilang gitu. Santai dah, selebihnya santai. Ingat lah mama dulu, ayo kuat kayak mama. Saya gitu anak saya, nggak mau saya kayak mana dia gitu, enggak, saya kayak gitu sumpah. Bapaknya kayak gitu, bapak yang ngeremon terus saya bilang, saya ini survivor, I'm a survivor. Kalau emang terlalu parah ya saya lock out dari sekolah itu. Cuma ya gitu deh. Padahal saya walaupun muka saya seperti Anjoy, tapi saya selalu mencoba untuk kayak sopan gitu loh, karena saya tuh selalu praktikin yang apa yang saya kepengen dapat gitu loh, kayak saya sopan, saya ramah. Dan kalau emang ada problem, ada sesuatu, ayo komunikasikan ke saya, jangan lewat anak saya. Jangan ngerusak mental anak saya dengan omongan Anda gitu loh. Anak kita gitu yang kita tekankan. Bukan jangan sih kita tekan anak kita pakai bantal, nggak boleh kayak gitu nak ya. Harus rajin, harus baik, harus selalu hormat, harus selalu sopan. Guys bayangin ya, pulang kerja nyampe rumah, assalamualaikum, 4 anak saya lari ke saya. Yang satunya, yang pertama, Mah tahu nggak mah tadi, yang kedua, Mah mau beli pensil warna, yang ketiga, belum jelas ngomongnya. Terus yang keempat, mi, itu saya diserang. Saya duduk di lantai sambil saya melotot, kuping dibuka, dengerin semua anak-anak. Karena apa? Bagi kita tuh ya, zaman pendidikan SD, SMP, SMA itu, kalau kita ndak support anak kita, itu akan menjadi tempat yang menyeramkan loh buat mereka. Di sana mereka tahu bahasa kasar, di sana mereka tahu karakter orang dewasa, karakter ayam, kambing gitu kan. Jadi kita jadi orang tua yang support gitu. Jadi mereka tuh cerita, "Duh, tau banget ya, masa gitu, terus gimana tadi di sekolah nak?" gitu. Gitu. Saya tuh dalam hati saya jengkel, saya pengen teriak, pengen gitu. Cuma kan saya tahan gitu kan, enggak boleh. Oh iya, mau pensil warna? Ya nanti kita beli ya. Lagi anak saya yang ketiga, "Ma, tadi tumpah air." Oh iya sayang. Habis anak saya yang keempat, belum suami saya, sayang mau makan. Untung dia yang sekarang masakin saya setiap hari. Ini loh pengalaman saya gitu, dan ini cara saya menghadapi kondisi-kondisi seperti itu gitu. Jangan tersinggung, jangan merasa apa-apa, jangan baper, karena saya di sini tidak menyinggung dan saya tidak mau menjelekkan siapa-siapa. Saya tahu jadi rasanya jadi anak SD kan, kita semua yang sudah tua-tua nih pasti tahu rasanya jadi anak SD, dimana kita pernah dibully, nggak ditemen, nggak punya sepeda, nggak punya payung warna-warni, nggak punya binder. Damn, kayak gitu-gitu sih. Terus SMP ya sudah mulai lah dewasa, teman-teman kita SMA ya lumayan lah. Bagi saya pribadi, masa SD sih paling sulit. Udah 6 tahun, teman-teman menyeramkan. Ada sih yang baik ya, beberapa yang menyeramkan. Ya gitu aja guys untuk video saat ini. Maaf kalau ada yang tersinggung, saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Saya di sini cuma menceritakan pengalaman saya dan bagaimana saya menanggapi masalah untuk anak-anak saya yang SD ini, karena saya sangat menghargai cerita-cerita anak-anak saya dan saya menghargai mereka menjadi anak saya, dan saya
sangat senang mereka terbuka untuk cerita apapun kejadian di sekolah, dan saya selalu tekankan jangan bohong. Kalau dia cerita tuh saya bilang benar, nggak boleh bohong loh ya, gitu. Jadi mereka tuh kayak santai nih, berani ngomong sama mama gitu. Saya nggak ada ancaman, nggak ada tekanan. Jadi mereka tuh cerita sendiri kayak air, dan saya tahu mana anak saya bohong sama enggak ya. Saya tahu, karena saya kenal anak saya. Udah kayak gitu aja guys, thank you so much for watching. Besok kita bahas horor yuk. Aku punya banyak banget cerita horor gitu. Jangan lupa di like, asik. Anak saya tidur. Share gitu ke teman, ke keluarga, ke kerabat gitu. Untuk seru-seruan aja, bukan untuk kayak yang enggak ya. Untuk seru-seruannya, untuk have fun, untuk ya sekedar berbagi ya gitu deh. Oke, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.